Hai semuanya, kembali lagi dalam channel ini bersama gua Jody. Dan dalam video kali ini gua mau bikin review iPhone 14 Pro yang dimana usianya di gue sih udah seminggu ya. Dan beginilah rasanya menggunakan iPhone 14 Pro selama seminggu ini. Kalian bisa nonton video ini sampai habis. Disclaimer dulu, jadi untuk video review kali ini gua nggak akan bahas secara teknis yang berbau angka-angka kayak gitu. Gua nggak akan bahas di sini. Mungkin lebih tepatnya gue akan lebih bahas soal experience gue selama seminggu ini. Jadi kayak apa rasanya gimana, terus juga perbedaannya seperti apa dari iPhone gue sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton video unboxingnya, kalian bisa nonton video unboxingnya. Linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian bisa klik link yang ada di sini atau di sini ya, gue lupa. Pokoknya di situ review iPhone 14 Pro selama seminggu. Gimana? Jadi di sini reviewnya tuh dari perspektif konten kreator yang bikin kontennya menggunakan iPhone ya. Sama mungkin ya gue juga akan menjelaskan beberapa poin-poin soal iPhone 14 Pro tersendiri ini, karena sebelumnya kan gue juga menggunakan iPhone gitu ya. Jadi gue juga akan kasih tahu beberapa perbedaan yang secara signifikannya apa, sama yang beda tipisnya itu apa. Di sini juga gue akan kasih tahu. Kalau begitu kalian pantengin aja. Jadi mungkin dimulai dari desain ya. Desain iPhone 14 Pro ini kebetulan gue pilihnya yang 14 Pro yang Space Black, bukan yang warna ungu. Terus terang, untuk yang warna ungu sendiri gue kurang suka. Memang bagus, tapi untuk selera gue nggak masuk. Jadi gue lebih sukanya yang warna-warna kayak beginilah, Space Black. Menurut gue warna ini kayak lebih clean look, lebih maskulin. Terutama itu, ini dipegang sih ya licin ya sebenarnya, licin karena dia kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri, dia tuh sebenarnya bahannya stainless. Untuk sampingnya dia meninggalkan banyak jari ya, jejak jari gini. Kalau yang di belakangnya dia full tidak meninggalkan jejak jari gini ya, fingerprintnya dia 0, kecuali tapi di bagian ini nih, kalau misalkan gini dia langsung meninggalkan jejak jari. Kalau dari desain, baik yang dari 14 Pro, 13 Pro, termasuk yang 12 Pro, itu sebenarnya mirip-mirip guys. Cuma bedanya itu adalah dari si kamera bumpnya ini yang makin lama makin membengkak, makin besar. Dan kalau misal kalian taruh di meja atau di mana gitu yang alas datar, berasa tuh jendolannya nggak rata. Jadi kebanyakan orang naruh iPhone itu naruhnya ya begini, layarnya di bawah, kameranya di atas, karena memang dia permukaannya yang paling rata ya di bagian layarnya gitu. Dan bedanya juga iPhone 14 Pro ini untuk secara desain ya begini nih ketimbang iPhone 14 Pro-nya, yaitu ada Dynamic Island-nya, yang dimana sebenarnya sih ini bisa dibilang product refreshment secara tampilan outlook-nya gitu. Kalau misalnya dibilang notch, ya sebenarnya bisa dibilang notch juga sih, cuman tidak seminim kayak HP-HP Android yang misalnya kayak Samsung kan cuma kayak hole gitu doang kan, walaupun itu cuma kamera titik, tapi ya lebih minim gitu ketimbang iPhone. Cuman ya namanya Apple, dia punya caranya tersendiri soal keunikan desainnya. Ini adalah sebuah kemajuan, karena gua rasa makin lama juga desain layarnya itu juga si bagian notch ini gue yakin nanti makin lama hilang gitu. Tetapi ada satu hal yang perlu kalian notice. Jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube dan kalian nontonnya itu landscape, beda kayak versi iPhone sebelumnya yang notch-nya itu di samping, masih oke lah gitu nontonnya. Cuman kalau yang udah versi ini, dia ya kelihatan guys, si notch-nya itu nggak bisa dihilangin. Ya udah permanen gitu aja. Cuman itu sih menurut gue ya masalah waktu aja. Kalau misalnya kita sudah terbiasa ya lama-lama ya bodo amat juga sih sama si Dynamic Island-nya. Overall desain gue suka, karena gue pribadi gue suka desain smartphone yang model begini, ngotak begini, luxury-nya juga dapet, elegannya juga dapet. Ya pokoknya kalau dari desain gua sih no complain. Walaupun sebenarnya perkembangan desainnya gitu-gitu aja ya kalau Apple mah. Kita udah bicara tampilan luarnya, sekarang kita bicara tampilan dalamnya. Untuk layarnya sendiri sebenarnya gue ngerasanya itu perbedaan signifikan, karena gue berasal dari iPhone 12. Ketika gue nyicipin HP ini, itu yang langsung berasa beda banget adalah promotionnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener ya smooth banget. Asli, nggak ada nge-lag-nya sama sekali.
karena dia sudah 120 Hz, dan ini for the first time gua ngerasain promotionnya dari Pro Series-nya iPhone, karena sebenarnya fitur ini udah ada di iPhone 13 kan, di iPhone 13 Pro dan Pro Max, tapi karena gua baru belinya di iPhone 14, jadi gua baru ngerasainnya sekarang dan ternyata wow, enak banget ya, kayak berasa bedanya gitu, walaupun nggak begitu signifikan kelihatan, tapi ketika kalian nyobain, kalian geser-geser gitu kan, karena ini full touchscreen, rasanya tuh kayak nggak nge-lag, kayak pokoknya HP ini kenceng aja rasanya. iPhone 14 Pro yang non Pro Max, jadi dia layarnya itu 6,1 inci. Menurut gue juga sudah sangat cukup dan sudah sangat besar juga sih untuk tangan gue yang nggak begitu besar gitu ya. Dimensinya menurut gue pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan di genggaman tangan pun masih enak. Penggunaan untuk kayak single hand atau satu tangan aja itu juga enak. Kalau ngetik juga nggak banyak tipenya, walaupun masih ada tipe tapi nggak banyak tipenya. Dan untuk soal rasa kayak penggunaan aplikasinya ya kan, terus saat gue pakai entah itu buat chattingan atau buat sosial media atau buat teleponan, itu rasanya juga seamless banget. Soal UI-nya menurut gue nggak ada komplain, karena juga gue dari awal udah basicnya iPhone user. Ya ini juga nih pembedanya si Dynamic Island-nya, jadi dia tuh kayak ada fitur yang dimana bikin orang tuh ketika ngelihat itu kayak wow, keren juga gitu ya. Kalau dibilang secara overallnya sih sebenarnya gimmick sebenarnya, karena dia kan si notes-nya kan ini kepisah gini kan. Dan kenapa namanya Dynamic Island pun menurut gue karena memang dia punya fitur interaktif ketika usernya pengen berinteraksi dengan aplikasi yang sudah ada di iPhone ini. Ada beberapa aplikasi yang memang support sama si Dynamic Island-nya ini gitu, kayak misalnya fitur timer, terus juga fitur musik. Kalau misalnya telepon masuk juga langsung muncul ya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kalian download aplikasi di App Store, itu muncul kayak ada kotaknya gitu di sini. Ya pokoknya kayak yang di video ini deh kurang lebihnya. Dan menurut gue itu adalah sisi positif ketika memiliki HP ini, ngerasain HP ini, terus kayak wah, seru nih, bagus nih, beda dari yang lain. Walaupun sebenarnya itu ya cuma software yang dimana bisa di-copy di smartphone lainnya, dan itu pun sudah terjadi di HP Android ya. Jadi udah ada beberapa HP Android yang sudah mengadopsi sistem kayak ala-ala Dynamic Island gitu. Dan kenapa namanya Dynamic Island pun juga itulah terserah Apple lah. Nah ya, dia yang punya barang, kalau kita mah cuma bisa komen. Ini kan iOS-nya udah iOS 16, dan iOS 16 itu kalau misalnya kalian yang user iPhone 13 ke bawah, ketika update ke iOS 16 itu sebenarnya masih banyak bugnya. Sedangkan untuk iPhone 14 sendiri yang memang dia langsung dari pabrikannya iOS 16, sejauh ini selama seminggu ini gue nggak ngerasain ada bug kayak misalnya force close dari aplikasi dia keluar sendiri, atau tiba-tiba ngehang, atau tiba-tiba nge-restart sendiri, atau apapun itu namanya error dan glitch. Itu gue nggak ngerasain sama sekali, bahkan semuanya berjalan dengan seamless. Memang dari segi hardware-nya pun juga sudah mendukung ya. Udah gitu iPhone 14 ini yang bikin beda daripada Pro yang lain, ini adalah iPhone 14 Pro yang pertama mengadopsi sistem yang namanya Always On Display. Always On Display ini hari pertama gue unboxing itu gue langsung matiin guys. Kalau untuk gue pribadi gak berguna, bahkan mikirnya gue kayak ini bakal ngabisin daya baterai gitu loh. Masalahnya Always On Display ketika HP kita lock itu gak kayak yang full mati sleep kayak HP Android pada umumnya gitu loh. Dan ternyata Apple itu dia punya caranya tersendiri, kayak bikin Always On Display-nya versi mereka. Jadi kelihatan jam, kelihatan notifikasi segala macamnya, tapi wallpaper-nya juga kelihatan. Apa ya, layarnya tuh kayak redup gitu loh. Misalnya gini nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini redupnya, tapi lebih redup lagi daripada ini. Cuman namanya orang kayak misalnya kita tidur gitu ya, lampu suka dimatiin. Ketika kita bangun, ruangan kan gelap nih. Ketika kita ngeliat HP tuh kayak terang gitu loh. Namanya juga baru bangun tidur, mata masih remang-remang, ngeliat HP kita yang walaupun udah always on display yang udah seredup mungkin, itu kayak terang. Jadi kayak useless jadinya menurut gue ya. Tapi it's good thing to have daripada nggak sama sekali gitu ya. Dan itulah adalah always on display versi Apple punya. Dan topik berikutnya ini adalah alasan utama kenapa gue akhirnya membeli iPhone 14 Pro ini guys. Yaitu adalah kameranya. Inilah alasan utama kenapa gue pengen beli iPhone 14 ini. Karena gue sebagai content creator udah 6 bulan terakhir gue tuh kalau ngerekam, bikin konten, baik itu untuk YouTube atau buat Instagram, itu gue bikinnya pakai HP.
pakai iPhone 12 gue yang sebelumnya. Cuman karena iPhone 12 gue yang sebelumnya itu adalah versi yang 128 GB, jadi ketika gue bikin konten itu fullnya tuh cepat banget gitu. Dan gue di situ tuh kayak banyak file-file yang gue harus save, ya baik itu dokumen, baik itu data kerjaan, baik itu data apapun. Jadi kayak dalam satu perangkat gue simpan semuanya gitu loh. Nah, untuk yang versi yang gue punya ini, yang 14 Pro Space Black ini adalah versi yang 256 GB. Menurut gue cukup banget kalau misalnya teman-teman yang memang membeli iPhone untuk konten kreasi gitu ya. 256 GB itu adalah minimum lah menurut gue. Karena kalau 128 kalian pakai buat video atau buat foto, nguras memorinya tuh lebih cepat penuh. Lalu berikutnya soal kameranya sendiri, selama seminggu ini gue udah cukup sering gue ngonten pakai ini. Baik itu gue bikin video, gue bikin foto, gue update sosial media juga pakai kamera ini. Hasilnya bagus ya, untuk sebuah smartphone ini udah bagus banget. Sampai akhirnya gue punya mirrorless sama gue punya kamera ini, itu nggak kepake jadinya. Jadi kayak gue beli itu buat apa gitu kan. Ya walaupun sebenarnya ini masih kepake sih kamera ini. Kebetulan ini adalah kamera Sony ZV-1, yaitu kamera pocket yang sebenarnya tujuannya tuh lebih gampang dan lebih praktis dibawa kemana-mana, buat traveling, buat touring, buat apa. Ini lebih praktis kamera ini. Tapi semenjak muncul ini dan semenjak kamera smartphone makin lama makin canggih, gua itu juga ngeditnya di MacBook di aplikasi Final Cut. Ketika gua pengen ngirim data nggak usah pakai kabel, itu pakai AirDrop. Ya udah, jadinya kepikiran gua pakai iPhone ini. Dan ketika gua bikin videonya, bagus, bener. Jadi gini guys, untuk fitur videonya di iPhone 14 Pro ini yang terbaru adalah Action Mode. Di iPhone ini juga mengadopsi fitur yang namanya Cinematic Video. Dan ketika gue cobain Cinematic Videonya, itu keren banget, buset. Bokehnya itu udah lebih organik lah ketimbang yang versi 13 Pro sama 13 Pro Max. Karena menurut gue yang versi itu dia kayak masih kelihatan software banget sih untuk perekaman videonya. Sedangkan yang 14 Pro ini ya masih ada rasa-rasa softwarenya, kadang masih ada gagal ngefokusnya, gagal bokehnya di mana. Tetapi rasa bokehnya itu menurut gue itu udah kayak lebih organik, lebih natural, lebih alami. Terus kita juga bisa fitur si sinematiknya ini ada fitur apa, auto focus locknya gitu, dan itu keren banget men, asli nih. Oke, ini fitur sinematiknya, tinggal gue giniin aja tuh ya, ini langsung ngelock sendiri nih. Gila, keren banget, parah. Gue tuh sukanya di sini. Gue beli ini tuh kayak kesannya kayak gue beli kamera tapi bisa sosial mediaan, bisa telepon, bisa ngechat, bisa ya pokoknya handphone tapi kamera, tapi handphone. Jadi itulah ya kurang lebihnya untuk cinematic video, yang dimana sebenarnya ya gue first time sih. Jadi kalau misalnya gue bahas cinematic video baru di iPhone 14, ya maaf nih, karena gue baru upgrade-nya di iPhone 14 bukan di iPhone 13 Pro. Kedua adalah action mode. Dan untuk action mode-nya sendiri gimana ya gue jelasinnya, gila juga sih. Stabilnya tuh udah kayak GoPro men, udah kayak GoPro-nya hyper smooth-nya GoPro. Itu untuk sebuah smartphone gila men, bisa stabil itu. Karena memang si iPhone 14 Pro ini dan Pro Max, dia dari sensor kameranya juga udah mulai di-upgrade dan lebih besar gitu. Jadi dia ada perubahan sensornya yang lebih besar, sehingga mungkin akhirnya bisa memaksimalkan daya stabilitasnya dengan fitur action mode itu tadi kayak GoPro gitu loh. Gila sih ini untuk smartphone, gila sini. Tapi ada minusnya guys. Kalau misalnya kalian menggunakan action mode, itu dia pertama resolusi videonya jadi kayak nge-crop gitu, dan kedua penangkapan cahayanya tidak sebagus kayak misalnya kalian menggunakan video secara normal. Artinya videonya itu terlihat lebih noisy, kayak lebih kayak burem, kayak grain, tapi nggak signifikan. Kecuali kalau kalian rekamnya pas malam hari, itu bobrok langsung hasilnya. Tapi kalau siang hari sih aman banget, dan gua rasa udah lebih dari cukup kerennya. Plus apalagi ya, video normalnya udahlah keren banget, bokeh naturalnya juga masih dapet rasanya, bahkan lebih keren. Dan sebenarnya sih untuk stabilisasi video ini ya tanpa action mode-nya pun juga menurut gue udah bagus gitu loh. Karena gue terus terang, gue kalau ngerekam itu begini megangnya, gue megangnya begini, dan kadang gue suka gerak-gerak gitu kan tangannya. Tapi sejauh ini, so far selama seminggu gue pakai ini buat ngerekam video, bagus gitu, dan guanya puas gitu. Dan kalian bisa rekam sampai dengan 4K 60 fps, tapi dengan syarat mode
high efficiency alias mode HDR itu dinyalakan. Jadi dan kalian juga bisa rekam ini formatnya yang ProRes. Walaupun gue juga jarang pakai ProResnya, mode biasa udah cukup lah. Itu untuk video ya guys. Dan berikutnya adalah foto. Si kameranya ini kalian bisa lihat ini kan lebih besar gitu ya. Jadi megapikselnya itu ditambahin guys. Yang sebelumnya 12 megapiksel itu berubah menjadi 48 megapiksel. Dan kalau misalnya kalian pengen ngezoom gitu, foto ngezoom itu nggak pecah. Apalagi di sini sekarang udah support Apple RAW foto. Jadi kalian bisa foto dengan kualitas RAW yang dimana itu kalian bisa dipakai buat edit-edit di Lightroom. HP ini support gitu. Gila sih menurut gue. Terus kalau misalnya kalian ngeliat lensanya, ya kan kameranya ini dia ada yang main kameranya yang 48 megapiksel, terus ada telefoto 12 megapiksel dan wide-nya juga 12 megapiksel. Tetapi iPhone 14 Pro ini juga dia support untuk kayak makro foto atau makro video. Dalam kasus ini gue nggak pernah nyobain selama seminggu ini, gue nggak pernah nyobain makronya. Gue sebagai content creator, ketika gue ngerekam pakai ini, itu gue fokusnya di cinematic mode doang sama video biasa. Dan gue lebih sering pakai yang wide-nya, yang super wide-nya itu hasilnya juga jadi lebih bagus, hasilnya lebih terang kalau misalnya di dalam ruangan yang kayak redup gini. Sama fotonya, foto biasanya juga udah bagus, portrait mode-nya udah nggak usah ditanyain lagi, nggak usah diraguin lagi, juga udah bagus untuk sebuah iPhone ini ya. Oke, ya jadi seperti itulah. Kalau misalnya bahas kamera ini gue rasa bakal panjang ya, tapi kurang lebihnya itulah selama seminggu gue pemakaiannya. Apple di sini pinternya adalah pasarnya itu adalah orang-orang yang sekali cekrek langsung bagus. Nah, iPhone gitu. Karena memang untuk tone warnanya sendiri dia lebih natural, lebih true to color. Begitulah opini gue soal perkontenan kalau misalnya kalian menggunakan si iPhone 14 Pro ini. Terus udah bahas kamera, ya terakhir ya bahas baterai. Nah, untuk baterainya sendiri, karena gue always on display-nya dimatiin, jadi untuk full day ini bisa banget, sangat bisa banget, bahkan sampai besoknya pun masih bisa sampai siang harinya. Itu kalau misalnya penggunaan kayak ya sosial media biasa, lihat Instagram, lihat TikTok gitu kan, lihat YouTube, terus juga chattingan di WhatsApp, terus teleponan di WhatsApp gitu, udah sangat lebih dari cukup banget daya baterainya. Waktu si iPhone dari full sampai habis itu ya 7,5 jam sampai 8 jaman, atau bahkan 9 jam pun juga nyampe sih. Tapi kalau memang kalian yang heavy duty-nya itu HP ini dipakai konten terus-terusan, ya gue yakin sih cepet ya, nggak nyampe sehari pun juga habis. Itu mah better kalian belinya yang Pro Max saja sekalian. Tapi yang Pro Max harganya ampun deh. Sekarang bicarain harga nih. Nah, kalau harga, gua kebetulan beli di toko HP dia ini dibandingkan sama yang lain ya, cukup bersaing gitu loh guys. Mahal sih, tapi nggak semahal toko lain lah intinya. Di pasarannya masih 25 jutaan. Mahal sih, gila, ini yang Pro 256 GB aja 25 juta. Gimana yang Pro Max? Pro Max yang 1 tera aja tuh udah sampai 35 juta juga, udah beda 10 juta. Baik lagi ya guys, kalian kalau misalnya beli iPhone, terutama untuk iPhone terbaru, kalian harus mikirin sih, kalian beli HP itu buat apa? Kalau misalnya buat gaya, gengsi, lifestyle segala macam, sayang banget. Kecuali kalian ada duitnya, oke. Tapi gue ngeliatnya juga kayak, aduh sayang banget. Ya memang sih, punya iPhone itu terkesannya di gambaran publik itu kayak lebih elegan, lebih mewah, lebih luxury. Tapi gue rasa kayaknya udah nggak cuma iPhone doang, karena pabrikan Android kayak Samsung, mereka ngeluncurin HP pun juga udah premium juga gitu loh. Samsung Galaxy S22 Ultra aja udah premium juga. Galaxy Fold juga udah premium. Jadi gue rasa kalau soal premium udah nggak diliriknya, udah bukan iPhone lagi aja gitu ya. Jadi tapi kalau kalian yang pengen upgrade dari iPhone, misalnya kayak gue iPhone 12 mau upgrade ke iPhone 14 Pro, nah itu jauh tuh, perbedaannya cukup signifikan tuh, berasa banget bedanya. Apalagi kalau misalnya HP kalian yang dari iPhone 12 ke bawah, misal iPhone X, wah langsung kalian beli HP ini tuh langsung berasa, buset parah, jauhnya tuh parah banget, jauh banget. Tapi kalau kalian yang dari iPhone 13 Pro atau Pro Max pengen upgrade ke 14 Pro, wah itu sayang banget sih, mending di keep aja dulu gitu, karena perbedaannya juga minim, cuma di 1-2 poin doang, ada always on display sama kameranya yang memang lebih caem. Cuman kalau teman-teman yang kayak gue gitu misalnya beli HP
emang tujuannya buat konten kreasi, bikin konten, pekerjaannya buat konten. Dari iPhone 13 Pro pengen upgrade ke 14 Pro, ya oke-oke aja sih ya, karena memang ya pekerjaannya di situ mau bagaimana, ya kan? Ya balik lagi lah, disesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau gua ya beginilah review dari perspektif konten kreator, dari gua yang sebagai konten kreator yang suka pergi keluar luar ya, karena gua suka touring, gue motoran gitu kan. Terus gue butuh konten yang cepet, terus juga gue butuh edit yang cepet juga, same day. Ya HP, kuncinya udah di HP. Misalnya kalian semua perangkatnya Apple, udah AirDrop aja sana sini, enak banget, parah. Semoga ada informasi yang kalian bisa dapat dan semoga berguna juga dan semoga tercerahkan gitu ya. Jadi menurut kalian gimana iPhone 14 Pro? Kalian bisa sharing aja di kolom komentar di bawah, atau bagi teman-teman yang juga user 14 Pro atau 14 Pro Max juga mungkin mau sharing juga rasanya gimana, ditulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau begitu ya, ini gue bikin video ini malam-malam. Matanya juga udah mulai sembab nih lama-lama. Ya udah, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye. Peace.